saya menyampaikan, kalau ada pertanyaan silahkan chatting saja lewat Meet chat ini atau langsung raise hand ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin dulu share screen. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa saat ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sedang menerapkan program implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Ya. Kenapa dikatakan secara mandiri? Ya. Karena di tahun sebelumnya, tahun 2021, sudah ada program penerapan kurikulum merdeka secara terbatas, ya, yaitu program sekolah penggerak. Nah, pada waktu itu penamaannya itu belum kurikulum merdeka, tetapi kurikulum prototipe, ya, yang diberlakukan di sekolah penggerak. Oke. Nah, setelah berjalannya waktu, di tanggal 11 Februari 2022, Bapak Nadiem Makarim melaunching kurikulum prototipe menjadi kurikulum merdeka secara resmi. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat menyaksikan waktu itu, dua kebijakan di launching waktu itu, yaitu kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini bukan tanpa maksud keduanya ini disandingkan, ya, karena keduanya akan saling terikat berhubungan. Karena kurikulum merdeka, implementasinya, penerapannya butuh pendukung. Nah, pendukungnya itu semuanya ada di platform Merdeka Mengajar. Untuk itu, dalam launchingnya, kurikulum merdeka ini disandingkan dengan platform Merdeka Mengajar. Baik, Bapak dan Ibu, ini biodata saya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita coba flashback ke belakang ya, tahun 2000. Ya. 2000 itu kita dilanda pandemi. Hampir kita tidak bisa tatap muka, semuanya daring. Maka kita mengalami lost learning, di mana pembelajarannya tidak maksimal, hanya menggunakan device secara daring, gitu ya. Nah, berkaca dari hal tersebut, Kementerian ini melakukan upaya agar kejadian lost learning ini tidak semakin parah. Ya. Nah, di tahun 2020, pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan, itu mencoba menyederhanakan kurikulum 13. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka, semuanya serba terbatas dengan dengan beberapa muatan yang harus dipenuhi, maka ini sangat berat, gitu ya. Nah, kurikulum yang tepat waktu itu adalah kurikulum 13 yang disederhanakan. Nih, itu dikembangkan gitu. Jadi waktu itu ada beberapa pilihan ya, 2020 itu
sekolah boleh menerapkan kurikulum 13 secara penuh, atau sekolah bisa menerapkan kurikulum 13 yang disederhanakan oleh kementerian, atau kurikulum 13 yang disederhanakan oleh satuan pendidikan. Ada 3 pilihan waktu itu. Kemudian diuji cobakan, kemudian dievaluasi. Ternyata kurikulum yang disederhanakan ini jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif. Karena di kurikulum yang disederhanakan ini adalah kurikulum dengan memilih beberapa materi-materi yang esensial saja yang diajarkan, seperti itu. Nah, berkaca dari hal tersebut, maka di tahun 2021 kurikulum 13 yang disederhanakan ini berubah nama menjadi kurikulum prototipe. Ya. Dan diuji cobakan di program sekolah penggerak tahun 2021. Selama setahun, sekolah penggerak ini diminta untuk menerapkan kurikulum yang benar-benar baru, prototipe. Dengan segala upaya usahanya, bagaimana sekolah penggerak ini bisa menerapkan dengan tertatih-tatih waktu itu, 2021. Sehingga di tahun 2022 di bulan Februari tanggal 11 kurikulum prototipe kemudian diganti nama dan di-launching oleh Pak Menteri menjadi kurikulum Merdeka dan disertai dengan pendukungnya yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, ini di tahun 2021 ada 3 pilihan seperti ini. Nah, berjalannya waktu setelah adanya launching kurikulum Merdeka, Kementerian Pusat melalui Dirjen GTK membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri. Artinya tidak dalam program sekolah penggerak. Dibukalah pendaftaran sekitar pertengahan tahun 2022 ya. Itu dibuka, sekolah mendaftar secara mandiri, mengisi survei, kemudian muncul rekomendasi. Dari rekomendasi, sekolah bisa memilih apakah posisi sekolah saya masuk di Merdeka Belajar, atau Merdeka Berubah, atau Merdeka Berbagi, seperti itu. Nah, mulai pendaftaran itu hingga sekarang kurikulum Merdeka secara mandiri diterapkan dengan 3 opsi pilihan tersebut. Ya. Oke. 3 opsi pilihan ini mengandung maksud dan makna. Ketika sekolah memilih kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, maka sekolah masih menggunakan kurikulum 13. Data di Dapodiknya masih kurikulum 13. Hanya saja sudah mulai belajar menerapkan beberapa prinsip-prinsip atau aktivitas yang ada di kurikulum Merdeka. Semisal contoh, di SMK 1 Batang tadi ya, memilih kurikulum mandiri belajar. Oh, di tahun ini saya mau menerapkan asesmen awal pembelajaran. Saja boleh. Mau menerapkan pembelajaran diferensiasi boleh. Mau menerapkan pembelajaran proyek boleh. Atau semua pun boleh gitu, tetapi tidak menjadi kewajiban. Kurikulumnya masih kurikulum 13. Jadi kurikulumnya masih kurikulum
2013, tetapi sudah mulai belajar atau menerapkan beberapa prinsip aktivitas di kurikulum Merdeka. Kemudian opsi yang kedua, kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Nah, kalau kurikulum Merdeka Mandiri berubah ini sekolah sudah harus berubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Artinya semua prinsip aktivitas harus sesuai dengan kurikulum Merdeka. Hanya saja bagi sekolah yang menerapkan kurikulum mandiri berubah, ini diberi kebebasan untuk menggunakan dokumen-dokumen contoh-contoh dari Kemendikbudristek ya, yang ada di platform Merdeka Mengajar. Di situ ada KOSP, di situ ada instrumen asesmen, di situ ada modul ajar, di situ ada bahan ajar dan sebagainya. Silakan boleh di-copy, digunakan. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya, tentu saja itu. Di ATM lah, amati tiru modifikasi. Ini di sekolah dengan menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Bagaimana dengan sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri berbagi? Nah, kalau sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri berbagi ini stepnya lebih tinggi lagi. Artinya sekolah tersebut sudah mengembangkan semua perangkatnya secara mandiri. Ya. Jadi yang ada di PMM itu hanya untuk inspirasi saja. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, saya akan buat menurut versi saya saja. Ya, dengan acuan atau inspirasi dari PMM seperti itu. Jadi sudah kalau di Merdeka Mandiri berubah, contoh di platform Merdeka Mengajar itu bisa diadopsi di ATM. Nah, tetapi kalau di kurikulum Merdeka Mandiri berbagi, contoh yang ada di PMM itu hanya untuk inspirasi saja. Seperti itu. Jadi semuanya sudah dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu harus tahu keunggulan kurikulum Merdeka. Ya. Seseorang kalau tidak mengenal ya, tidak tahu keunggulannya, maka tidak akan mendapatkan makna dari hal tersebut. Ya. Yang pertama, kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam. Kenapa kok bisa lebih sederhana dan mendalam? Gitu. Ada penjelasannya di bawahnya. Kurikulum Merdeka itu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Ada yang bisa menangkap maksud dari paparan ini, Bapak dan Ibu? Boleh saling memberikan tanggapan ya, yang di chat boleh atau menyampaikan boleh. Kenapa bisa lebih sederhana dan mendalam? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Kenapa kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam? Ya, seperti tadi di awal saya singgung bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Riset Teknologi di tahun 2020 itu menyederhanakan kurikulum 13. Karena apa? Karena kondisi pandemi. Sebenarnya jauh dari sebelum kondisi pandemi pun itu Indonesia sudah mengalami lost learning.
hanya diperparah ketika adanya pandemi gitu. Nah, berkaca dari hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan Riset Teknologi menyederhanakan. Maka kata-katanya sama di sini, lebih sederhana gitu. Lebih sederhana. Kalau Ibu Bapak lihat di capaian pembelajaran ya, kemudian nanti diturunkan ke tujuan pembelajaran, materi muatannya itu tidak sebanyak di kurikulum 13. Pasti semua setuju ya. Tidak sebanyak di kurikulum 13. Hal-hal esensi saja yang diambil di situ. Ya. Maka ini lebih sederhana, makna lebih sederhananya di situ. Kemudian mendalam. Kenapa bisa mendalam? Bapak Ibu masih ingat ya bahwa di kurikulum Merdeka itu dikenal ada namanya fase. Mulai dari fase fondasi A, B, C, D. Dan minimal itu diselesaikan dalam 2 tahun gitu. Kalau yang kurikulum sebelumnya itu kan hanya 1 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi sekarang itu dikenal namanya fase. Fase A contohnya 2 tahun, kelas 1 dan kelas 2. Maka dari materi yang esensial itu dipelajari tidak hanya dalam 1 tahun, tetapi 2 tahun. Bapak Ibu bayangkan, ya, materi yang esensial itu yang sudah dipilih itu dipelajari dalam 2 tahun. Kalau dulu muatannya banyak, dipelajari hanya 1 tahun. Kalau sekarang muatannya lebih dikit, diambil yang esensi saja, tetapi waktunya lebih panjang, 2 tahun. Apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa memperdalam materi tersebut. Dan itu sudah tergambar di CP ya. Bapak Ibu melihat di CP, materi itu akan diulang tetapi dengan kedalaman yang berbeda gitu. Nah, inilah maksud Kementerian Pendidikan itu lebih menyederhanakan tetapi membahas lebih dalam. Gitu. Makanya di situ lebih sederhana dan mendalam. Kemudian tidak terburu-buru dalam menyelesaikan karena waktu alokasinya lebih panjang 2 tahun dan Bapak Ibu bisa berimprovisasi di situ. Akhirnya pembelajarannya jadi menyenangkan. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat perbedaan di kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Dari banyak muatan yang sebelah kiri, KIKD yang sangat banyak dan terpisah-pisah, sekarang tinggal CP itu ditulis dalam bentuk paragraf yang utuh dan mudah dipahami. Di situ diambil kompetensinya 4 saja. 4. Ya. Jadi jauh lebih sederhana sekali. Bapak Ibu lebih leluasa mengelolanya gitu ya. Waktunya panjang 2 tahun. Ini hanya perbandingan saja Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, keunggulan kurikulum Merdeka. Yang kedua lebih merdeka. Ya, lebih merdeka di mana itu? Baik itu di sisi peserta didik, guru maupun sekolah. Di peserta didik ini ada kemerdekaan bahwa siswa akan mendapatkan materi sesuai dengan tingkat capaian pemahaman. Ya. Tidak lagi disamaratakan. Kalau dulu kan disamaratakan ya 1 kelas itu ya. Nah, sekarang intervensinya sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran. Monggo mau dikelompokkan, monggo, atau mau per individu juga tidak masalah, juga itu lebih baik per individu. Kemudian terkhusus di SMA sekarang tidak ada lagi peminatan, tetapi yang ada pemilihan sesuai minat. Nah, jadi siswa diberi kebebasan memilih mapel yang diinginkan sesuai minat bakat dan aspirasinya. Kemudian di sisi guru ini lebih banyak nih merdekanya. Guru akan mengajar siswa itu sesuai dengan tingkat capaian siswa atau teaching at the right level. Kemudian guru
diberi kebebasan untuk mengembangkan, mengelola pembelajaran, mengorganisasi pembelajaran selama satu fase, ya, tidak disamaratakan dengan tahun lalu. Silahkan saja, kedalamannya diserahkan oleh Bapak Ibu guru, yang tahu kondisi murid adalah Bapak Ibu guru. Ya. Setiap murid di sekolah satu dan lainnya pasti berbeda, maka silahkan kedalamannya diatur sesuai input siswanya gitu. Kalau memang siswa sekolah saya ini agak-agak kurang, ya tolong direndahkan sedikit capaian kompetensinya, itu boleh gitu. Memang tidak ada penyamarataan seperti tahun lalu gitu ya, kurikulum 13 itu. Maka disinilah kebebasannya, agar kenapa semuanya pendidikan atau pembelajaran itu bermakna. Jadi ketika siswa mendapatkan materi sesuai tingkat capaiannya, maka akan menjadikan makna di situ. Bayangkan kalau siswa mendapatkan materi bukan levelnya, maka cenderung ada resisten, mungkin cenderung akan ada malas murid itu, dan menjadi membuat gaduh lah, membuat gaduh di kelas. Tapi ketika, atau ibu bapak lah, ketika mendapatkan materi dan materi itu Bapak Ibu menangkap, paham, semangatnya akan beda ketika Bapak Ibu tidak paham. Bapak Ibu cenderung ngantuk, males dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu materi ini saya paham, bisa ikuti, maka akan bersemangat. Nah, seperti itu. Kemudian di sisi sekolah, sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum satuan operasional. Ya, saya mau mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang operasional sesuai dengan konteks sekolah saya. Oke, sekolah saya berada di daerah pasar. Maka itu menjadi acuan ya dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Kemudian sekolah saya bekerja sama dengan beberapa dunia industri. Maka nanti ketika menyusun kurikulum, ajaklah mereka ikut serta di dalamnya. Ya, intervensi apa yang bisa dilakukan oleh dunia usaha, dunia industri untuk bisa masuk ke dalam sekolah Bapak dan Ibu. Nah, itulah beberapa hal tingkat diversifikasi antara sekolah satu yang dengan yang lainnya pasti berbeda. Di sini sekolah diberi kebebasan ketika menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini kenapa di kurikulum merdeka ini lebih merdeka, itu maksudnya. Ini contoh, tapi ini dipaut ya, beberapa persamaan dan perbedaan struktur kurikulum di PAUD. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga itu lebih relevan dan interaktif. Nah, ini merujuk ke pembelajaran proyek Bapak dan Ibu ya. Jadi di pembelajaran proyek itu tidak serta-merta dikembangkan berdasarkan diskusi. Yes, itu oke, boleh. Gitu. Tetapi jauh dari itu, pembelajaran proyek itu awalnya muncul dari isu-isu terkini di sekitar sekolah, ya, masalah-masalah sosial di sekitar sekolah, masalah sampah, masalah banjir, atau apapun lah di konteks di sekolah masing-masing pasti berbeda. Nah, isu itu diangkat, ya, kemudian disusun menjadi pembelajaran proyek. Nah, siapa yang menyusun? Yang menyusun upayakan siswa. Si guru di sini hanya memfasilitasi saja. Biarkan mereka berembuk menyusun. Nah, ini kamu tahu sekolahmu ketika hujan banjir, upaya apa yang bisa kamu lakukan? Biarkan mereka berpikir. Pasti nanti akan banyak
ide yang muncul dari mereka. Guru di sini hanya memfasilitasi saja, ya, tidak memberikan saran, solusi, biarkan mereka. Gitu. Jadi proyek itu berawal dari isu-isu aktual, isu lingkungan, sekolah, isu kesehatan, ya, di sekitar sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah itu boleh. Kemudian diangkat, biarkan siswa ini bisa memecahkan masalahnya sendiri dari isu tersebut, ya. Kemudian permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya proyek. Semuanya mendapatkan manfaat, sekolah mendapatkan manfaat, lingkungan sekolah mendapatkan manfaat juga, masyarakat mendapatkan manfaat juga. Maka di sini siswa akan merasa ikut andil dalam mengatasi isu-isu aktual yang sedang terjadi seperti itu. Nah, ini lebih relevan. Relevan itu sesuai dengan konteks isu saat itu. Kemudian proyek itu pasti interaktif. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita coba cek pemahaman Bapak dan Ibu ya. Boleh langsung chat di Zoom, maaf, di Meet ya. Maaf sebentar. Saya ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, pilihan implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, Berubah, dan Berbagi didasarkan atas prestasi sekolah. Ini benar atau salah? Silahkan bisa tulis di chat. Kira-kira Bapak Ibu memilih, kepala sekolah ya, kepala sekolah Bapak Ibu memilih opsi pilihan kurikulum Merdeka Belajar, Berubah, Berbagi, itu apakah atas prestasi sekolah? Silakan coba dituliskan. Salah, Bu Latifah. Terus Pak Ahmad Faizal salah. P. Masri salah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, jawaban Bapak Ibu benar ya. Bapak Ibu memilih jawaban salah, itu jawaban Bapak Ibu benar ya. Pemilihan opsi Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, Merdeka Berbagi tidak ada sangkut paut atas prestasi sekolah. Tidak ada sangkut pautnya. Ya, ya, jawabannya salah. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa antara kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar ini bagikan suami istri, tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Karena untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka, ya, Bapak dan Ibu harus belajar di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa mengacu perangkat pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya. Bapak Ibu bisa berbagi praktek baik di platform Merdeka Mengajar. Nah, platform ini diluncurkan secara resmi pada Jumat 11 Februari 2022 bersamaan dengan launching kurikulum Merdeka. Jadi episode yang ke-15. Ya. Quote-nya Pak Menteri, ini luar biasa. Guru yang terbaik adalah guru yang tidak berhenti belajar dan berinovasi. Sehingga melalui platform Merdeka Mengajar ini dapat menjadi referensi untuk berkarya, belajar secara mandiri terkait kurikulum Merdeka. Ini maksud Pak Menteri, launching platform Merdeka Mengajar. Agar Bapak Ibu guru itu selalu belajar dan berinovasi. Maka
dukungan kementerian adalah memberikan platform ini loh. Ini loh, silahkan digunakan. Ya, Bapak Ibu bisa akses kapanpun, dimanapun. Ya, karena platform ini bisa dibuka melalui handphone, diinstal melalui Play Store. Bisa juga dibuka melalui web page, Chrome, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, ini maksud kementerian menggunakan pendekatan high touch. Ya. Jadi saat ini memang penggunaan teknologi itu tidak bisa dipungkiri ya, menjadi suatu kebutuhan. Maka lewat teknologi lah pendidikan masuk melalui platform Merdeka Mengajar, agar Bapak Ibu nanti senantiasa terbiasa belajar mandiri melalui handphone. Untuk apa? Untuk mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman, serta pelatihan secara mandiri dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, di PMM, apa yang bisa dilakukan? Setidaknya ada 3, dan nanti ditambah 1 ya, karena muncul fitur baru di dalam PMM ya. Yang pertama mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga berkarya, satu lagi itu komunitas. Jadi di PMM Bapak Ibu bisa melakukan keempat hal itu. Mari kita lebih jauh lagi. Nih, Bapak dan Ibu, PMM bisa diakses melalui handphone maupun web browser. Ya. Kalau melalui handphone, Bapak Ibu harus menginstal di Play Store. Tapi kalau memakai web browser, Bapak Ibu cukup menuliskan alamat guru.kemdikbud.go.id, gitu ya. Kemudian masuknya harus menggunakan akun belajar.id. Tidak bisa dengan akun pribadi atau dengan akun madrasah.kemenak.go.id. Nah, ini Bapak dan Ibu fitur-fiturnya. Jadi ada 2 hal yang bisa dilakukan ya, baik yang mempunyai akun maupun yang tidak mempunyai akun. Kalau yang tidak mempunyai akun itu tetap bisa mengakses, tetapi aksesnya terbatas ya. Hanya bisa video inspirasi dan bukti karya. Nah, untuk bisa mengeksplor lebih jauh, Bapak dan Ibu harus login menggunakan akun belajar.id. Ketika Bapak Ibu sudah login, maka semua fitur terbuka. Ada pelatihan mandiri, ada perangkat pembelajaran, asesmen, itu bisa dimanfaatkan semua oleh Bapak dan Ibu. Ini tampilan yang lama dan tampilan yang baru ya. Upayakan Bapak Ibu terus mengupdate ya ketika ada updatean yang terbaru. Di mana updatean terbaru itu sudah muncul fitur komunitas. Komunitas ini adalah komunitas belajar yang sudah dikurasi oleh pusat. Kemudian datanya masuk di PMM. Sekaligus Bapak dan Ibu, saya informasikan juga bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai komunitas belajar, apapun itu ya, MGMP, MKKS, atau apapun ya, komunitas belajar, silakan bisa mendaftarkan ke pusat. Ya. Saat ini sudah sampai gelombang 6 atau 7. Ya. Nah, di komunitas belajar tersebut, Bapak dan Ibu nanti memungkinkan untuk bisa mendapatkan informasi-informasi langsung lewat platform Merdeka Mengajar. Dan nantinya kami UPT Provinsi ya, ini akan
intervensi komunitas-komunitas yang terdaftar di PMM gitu. Karena memang sudah dikurasi oleh pusat, sehingga yang kami jadikan sasaran itu adalah komunitas-komunitas yang ada di PMM yang sudah jelas ya, sudah dikurasi persyaratannya, kemudian kebutuhannya, kemudian jumlah anggotanya, dan sudah melakukan aksi nyata kalau tidak salah. Itu syarat untuk bisa masuk di komunitas belajar di PMM gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini kesempatan emas bagi Bapak dan Ibu guru, karena tahun lalu narasumber praktik baik itu diambil dari sekolah penggerak. Nah, tahun ini terbuka peluang bagi siapapun yang penting sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, bisa mendaftar menjadi narasumber berbagi praktik baik. Ini yang membuka pusat juga, mulai tanggal 21 hingga tanggal 30 itu dibuka kesempatan, silahkan mendaftar, nanti juga akan dikurasi oleh pusat apakah Bapak Ibu layak menjadi narasumber praktik baik atau tidak. Nah, narasumber ini nanti ketika dinyatakan layak, datanya juga masuk di komunitas di PMM. Jadi di PMM itu nanti ada data Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti lolos jadi narasumber praktik baik gitu. Di PMM ini ya nantinya akan ada seperti ekosistem Bapak dan Ibu ya. Di mana di PMM itu ada komunitas belajar, kemudian di PMM ada narasumber praktik baik. Nah, kalau mau menyelenggarakan pelatihan ataupun menyelenggarakan workshop, yang ngambilnya dari PMM juga. Data narasumbernya sudah ada di PMM. Silahkan pilih di situ gitu. Memang ini akan dibuat semacam ekosistem nanti di PMM. Saya lanjutkan. Nah, cek pemahaman lagi Bapak dan Ibu. Alamat web untuk mengakses laman platform Merdeka Mengajar adalah kemdikbud.go.id. Apakah benar atau salah? kemdikbud.guru.go.id. Kira-kira benar atau salah Bapak dan Ibu? Silakan bisa diketikkan. Salah. Kalau salah yang benar apa Bapak dan Ibu? Apa Pak Ahmad Fauzi atau Bu Latifah? Yang benar jawabannya apa? Coba kita lihat jawabannya ya. Oke. Ya, yang benar itu alamatnya guru.kemdikbud.go.id. Itu terbalik ya. Kemdikbud.guru. Yang benar adalah guru.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Kita bisa mengakses fitur bukti karya tanpa login. Iya atau tidak? Bisa atau tidak? Kita bisa mengakses fitur bukti karya tanpa login. Jawabannya ya. Oke. Ya, ya Bu Sukma. Kita lihat jawabannya. Ya. Jadi Bu Sukma, Bu Latifah benar ya. Pak Ahmad Fauzi benar. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam tentang mengajar. Kenapa di platform ini bisa digunakan untuk teman mengajar?
bagi guru, karena di dalam platform terdapat beberapa perangkat ajar, lebih dari 2000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Ya. Ada modul ajar, ada TP, ATP, ada KOSP, itu tersedia di platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada asesmen, ya. Ada asesmen diagnostik, sekarang itu dinamakan asesmen awal pembelajaran, literasi numerasi, ya, yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya, ini yang mengajar. Jadi beberapa perangkat ajar sudah ada di PMM, silahkan bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tadi yang saya sampaikan ada bahan ajar, modul project, buku murid, asesmen, RPP. Kalau mencari, silahkan cari di PMM. Nah, ini tahapan ya dalam mencari modul project ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu pilih perangkat ajar, kemudian mapelnya pilih modul project dengan tema sesuai keinginan. Di sini Bhinneka Tunggal Ika, kemudian fasenya, fase apa silahkan dituliskan, baru difilter. Nanti akan muncul. Nah, tidak hanya bisa dilihat, tetapi bisa juga di-download Bapak dan Ibu. Di hasil pencarian tadi, modul project, Bhinneka Tunggal Ika kelas atau fase A itu bisa di-download. Nah, yang kemudian asesmen ini adalah fungsinya mengetahui level kompetensi atau capaian pemahaman awal sebelum siswa ini mendapatkan pembelajaran. Ya. Di asesmen ini Bapak dan Ibu nanti hasilnya akan bisa memetakan siswa. Karena memang fungsinya itu sebenarnya untuk memetakan ya. Siswa saya itu keadaannya seperti apa ya di awal ini ya. Siap tidak saya beri materi ini? Perlu enggak saya beli intervensi dulu? Itu bisa dijawab ketika sudah melakukan asesmen. Oh, ternyata setelah di asesmen awal ada 5 murid saya yang perlu pendalaman khusus. Oke, silahkan di treatment agar nanti ketika bersama-sama dalam satu kelas ini posisi kedudukannya sama. Nah, agar sama berarti yang 5 ini silahkan di treatment dulu. Mau jam tambahan oke, mau apa PR atau mau saling belajar antara siswa yang pandai dengan yang kurang, saling melengkapi, itu bisa. Yang penting nanti ketika pembelajaran ini sudah dalam kondisi yang paling tidak sama gitu. Kalau sama persis memang sulit ya, paling tidak agak rata-rata sama. Nah, silakan nanti bisa Bapak Ibu pergunakan baik secara daring maupun luring. Kalau daring langsung di-share melalui WhatsApp, kemudian dikerjakan. Kalau luring, Bapak Ibu berarti harus cetak terlebih dahulu. Ini progresnya ketika Bapak Ibu ingin menggunakan asesmen. Pilih asesmen saya, pilih kelas, nanti akan menemukan mapelnya apa. Secara teknis di sini. Baik, Bapak dan Ibu, ini secara cepat saya sampaikan ya. Kita cek pemahaman dulu. Guru dapat mengembangkan praktik mengajar melalui fitur perangkat ajar, benar atau salah? Guru dapat mengembangkan praktik mengajar melalui fitur perangkat mengajar. Apakah benar atau salah?
Halo Bapak dan Ibu, guru dapat mengembangkan praktik mengajar melalui fitur perangkat ajar. Saya sebagai guru bisa ya menggunakan perangkat ajar di PMM untuk mengajar. Ini pertanyaan lebih operasionalnya. Ya, benar. Oke, kita lihat. Ya, benar. Kemudian belajar. Kenapa di PMM ini kita bisa belajar? Karena di PMM itu ada pelatihan mandiri. Ada video inspirasi. Video inspirasi ini memang dirancang atau dikembangkan agar menginspirasi. Maka Bapak dan Ibu nanti coba lihatlah video itu. Video inspirasi akan menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa melakukan praktik baik seperti yang ada di video. Kemudian pelatihan mandiri. Semuanya peningkatan kompetensi terkait kurikulum merdeka, semuanya hanya ada satu di PMM. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada pelatihan di LPMP apapun di LPPKS. Tidak ada. Semuanya melalui pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, di pelatihan mandiri inilah nanti yang akan di bahasa Jawa dioyak-oyak. Dari pusat, kemudian dari provinsi, daerah, kemudian ke sekolah Bapak Ibu. Nanti yang diminta untuk guru itu belajar mandiri melalui pelatihan mandiri ini. Nanti lebih jauh akan kita jelaskan Bapak dan Ibu ya. Nah, pelatihan mandiri itu ada beberapa step ya. Jadi ada topik pelatihan. Pertama memilih topik pelatihan, kemudian memilih modul, mempelajari modul. Di dalam topik itu ada modul, jumlahnya berbeda-beda, ada yang 2, 3, 4, 5 gitu. Setelah mempelajari modul, kemudian peserta diminta untuk melakukan latihan pemahaman. Saya seperti cek pemahaman tadi, kemudian diminta untuk berefleksi. Ya. Setelah berefleksi, nanti ada post-test. Nah, kalau post-test nilai Bapak Ibu bisa lebih dari 70, maka Bapak Ibu lanjut melakukan aksi nyata. Di aksi nyata ini adalah sudah ada panduannya nanti. Dan ada pilihannya. Aksi nyata itu, semisal contoh ada 3 pilihan. Dan 3 pilihan ini mana yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Silakan lakukan. Yang paling mudah menurut Bapak dan Ibu. Nah, aksi nyata, kemudian didokumentasikan, dibuat laporannya, setelah itu diupload. Nah, tunggu selama kurang lebih 2 minggu, aksi nyata Bapak Ibu akan dikurasi oleh tim pusat. Apakah ini memang benar-benar aksi nyata Bapak dan Ibu dan layak sesuai dengan rubrik? Maka kalau layak, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat. Minimal 32 GB, minimal. Karena bermacam-macam ya tiap topik itu ya. Dan sertifikat langsung dikeluarkan oleh Ditjen GTK. Pasti laku di angka kreditkan ya Bapak dan Ibu ya. Tuh, jadi tahapannya itu. Nah, tahapan pelatihan mandiri inilah yang nanti Bapak dan Ibu harus lakukan. Kenapa saya bilang harus? Karena memang nanti akan tadi dioyak-oyak tadi. Kalau Bapak Ibu paling yang ngoyak-ngoyak pengawas. Atau paling enggak nanti kabid kasih ya, atau kepala dinas mungkin ya. Tapi kami ngoyak-ngoyaknya kepala dinas. Kami dioyak-oyak oleh pusat itu. Jadi seperti itulah untuk untuk bisa
guru-guru ini memanfaatkan PMM karena indikasinya, indikatornya program sukses itu kan saat ini di PMM ini Bapak dan Ibu. Pusat itu hanya bisa memantau di PMM. Nah, ini contoh aksi nyata Bapak dan Ibu bentuk berupa foto-foto, laporan, portofolio. Gitu. Kemudian ini video inspirasi tadi yang akan menginspirasi Bapak Ibu untuk untuk praktik baik ya, melakukan praktik baik gitu, sesuai dengan yang ada di video. Kemudian berkarya. Nah, berkarya ini nanti akan ada hubungannya dengan dokumen berbagi praktik baik Bapak Ibu ya. Nanti silahkan dokumen Bapak Ibu bisa diupload di PMM, di bukti karya. Kalau ini bebas dan tidak dikurasi. Kalau Bapak Ibu dokumennya dalam bentuk PDF, nanti langsung saja. Tetapi kalau dalam bentuk video, maka harus lewat dulu ke YouTube. Nah, di YouTube baru ambil linknya, baru ditempelkan di bukti karya ini. Jadi memungkinkan Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik kepada seluruh guru di Indonesia bahkan ya, karena kan satu platform ini bisa diakses seluruh Indonesia, bisa saling mengomentari bukti karyanya. Siapa tahu bukti karya Bapak dan Ibu itu menginspirasi guru-guru yang ada di luar Jawa. Oke, ini beberapa link-link yang tautan penting tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak dan Ibu, kita cek pemahaman lagi ya. Guru dapat belajar tentang kurikulum Merdeka melalui fitur video inspirasi dan pelatihan mandiri. Apakah ini benar atau salah? Benar. Oke, Bu ini jawabannya benar ya. Coba kita cek. Oke, benar. Bu Sukma benar. Oke, Bapak dan Ibu bisa belajar melalui video inspirasi maupun pelatihan mandiri. Kemudian, cek pemahaman lagi. Guru dapat mengunduh modul project melalui fitur perangkat ajar. Benar atau salah? Apakah benar atau salah guru bisa mendownload modul project melalui fitur perangkat ajar? Ya, ya benar. Pak Ahmad, kita cek, ya benar. Untuk dapat belajar tentang KOSP, maka saya harus melalui pelatihan mandiri, kemudian pilih topik perencanaan pembelajaran. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah belajar KOSP pasti tahu ini. Setuju atau tidak setuju? Saya ingin belajar tentang KOSP, maka saya akan pilih pelatihan mandiri, kemudian pilih topik perencanaan pembelajaran. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke. Yang setuju seperti apa, Bu Sukma? Ini masih bingung mungkin ya Bapak dan Ibu ya.
karena belum pernah mengikuti pelatihan mandiri ya. Coba kita lihat jawabannya. Setuju Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena KOSP itu munculnya di materi perencanaan pembelajaran. Kalau materi terkhusus KOSP itu malah tidak nampak. Tidak nampak di PMM. Tetapi Bapak Ibu bisa menemukan materi KOSP itu di topik perencanaan pembelajaran. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Itu tadi sekilas tentang PMM ya. Nanti setelah kita istirahat, kita akan lebih banyak praktik berbagi tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dan mulai mengakses menggunakan PMM.